Oke, bertemu lagi di materi ketiga, pengumpulan dan dokumentasi bukti audit, merupakan materi ketiga dari mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Yang pertama kita akan bahas tentang review proses penugasan, yaitu yang pertama perencanaan audit. Dalam perencanaan audit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Penentuan tujuan dan luas audit. Penentuan tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilaksanakan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Tujuan audit sendiri harus sesuai dengan keinginan pemberi tugas. Hasil dari analisa yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan harus dibicarakan dengan pemberi tugas, agar tercapai kesamaan pemikiran antara auditor dan pemberi tugas. Cara menentukan tujuan audit terbagi menjadi 3 hal, yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberian tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah dilakukan pada masa sebelumnya dan membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat dan memungkinkan untuk dapat diaudit. Lalu berikutnya, sumber daya tersedia dalam melaksanakan audit. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan yang ada itu tersedia dan cukup untuk pelaksanaan audit. Audit ruang lingkup menunjukkan luas wilayah dari tujuan audit itu sendiri. Jadi perencanaan audit pertama menentukan tujuan dan luas auditnya. Lalu berikutnya, memahami audite. Secara praktis dapat disimpulkan bahwa pada organisasi manapun, proses audit pasti merepotkan audite. Apalagi apabila audite sistem kerjanya belum mapan atau memadai. Mungkin tidak bisa dilakukan proses audit, namun lebih kepada asistensi pembenahan sistem kerja terlebih dahulu, supaya auditenya itu mapan atau tertib dulu secara administratif. Untuk membuat pola hubungan audite dengan auditor yang efektif dan efisien, tentu harus disepakati sejak awal oleh audite dengan auditor bagaimana cara kerja simultan dari auditor dengan memperhatikan kesibukan audite dengan menjalankan rutinitas pekerjaan. Jadi kita harus memahami auditnya seperti apa, kesibukannya seperti apa. Sehingga ketika kita melaksanakan audit, jangan sampai aktivitas utama audite malah terganggu, sehingga akan menunda pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan yang berakibat pada ketidakcapaian tujuan yang ditetapkan. Lalu berikutnya, identifikasi dan asesmen risiko. Bagaimana kita bisa menetapkan atau menentukan risiko yang mungkin bisa terjadi dan bagaimana kita bisa menguji risiko tersebut, apakah risiko tersebut sangat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Lalu identifikasi aktivitas pengendalian. Kita harus bisa menetapkan dan menemukan atau menentukan aktivitas pengendalian yang ada. Setiap organisasi pasti ada pengendaliannya, ada sistem pengendalian yang diterapkan. Sehingga kita perlu mengidentifikasi apakah aktivitas pengendalian itu sudah ada dan diterapkan dalam perusahaan. Berkaitan itu juga yang berikutnya adalah evaluasi kecukupan pengendalian. Apakah pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan ini sudah mencukupi
untuk pengendalian sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu berikutnya adalah membuat rencana pengujian. Bagaimana kita akan memulai pengujian itu, mulai dari mana, berkaitan dengan tujuan dan luas auditnya. Lalu berikutnya mengembangkan program audit. Program audit tidak lepas dari prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan program audit ini. Di antaranya adalah kita bisa melakukan beberapa prosedur yang bisa digunakan untuk melaksanakan proses auditnya. Bisa melalui proses analisis, prosedur analisis yang terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana analisis, baik itu vertikal maupun laporan persentase perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran. Bisa juga dengan menggunakan inspeksi. Prosedur ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam audit, terutama dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bisa juga kita melakukan konfirmasi. Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi audite. Lalu bisa juga meminta keterangan. Inquiring atau prosedur ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan ini biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakan prosedur analitis. Bisa juga kita melakukan perhitungan, accounting. Yang paling umum adalah perhitungan fisik sumber daya wujud seperti kas, persediaan. Ada beberapa juga kaitannya dengan akuntansi, dokumen-dokumen dan nomor urut yang dicetak dan sebagainya. Bisa juga kita melakukan penelusuran, tracing. Prosedur ini auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian di dalam pencatatan akuntansinya. Bisa juga kita melakukan observasi, pengamatan. Prosedur ini berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses yang dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti mungkin penerimaan kas untuk melihat penetapan kebijakan dan produk perusahaan dan sebagainya. Lalu juga kita bisa melakukan reperforming atau pelaksanaan pengujian ulang. Prosedur ini adalah perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh audite. Misalnya menghitung ulang total jurnal, menghitung beban penyusutan, menghitung bunga akurat diskon, premi obligasi dan sebagainya, menghitung kembali, mencocokkan apakah yang sudah dihitung oleh audite sudah sesuai. Atau kita juga bisa menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Nanti juga di dalam slide berikutnya kita akan bahas tentang teknik audit berbantuan komputer. Lalu berikutnya alokasi sumber daya untuk penugasan. Apakah di dalam perencanaan audit berkaitan dengan tujuan dan luas audit itu kita mempunyai sumber daya yang digunakan untuk penugasan? Kaitannya dengan staf yang nanti akan kita tugaskan. Lalu berikutnya pelaksanaan audit, yaitu yang pertama melakukan observasi. Tadi saya sampaikan kaitannya dengan observasi, yaitu memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan, berbagai aktivitas, sehingga kita bisa langsung melihat pengendalian yang terjadi di dalam pelaksanaan dalam aktivitas audit yang akan kita audit. Lalu kita mengumpulkan bukti audit, bisa seluruhnya kita kumpulkan atau kita menggunakan sampling.
tidak semuanya. Lalu kita menguji, ya, uji bukti yang sudah kita kumpulkan kita uji. Dari uji itu lalu kita analisis, lalu kita menyimpulkan hasil auditnya. Setelah ketemu, ya, analisisnya seperti apa, apakah ada temuan, apakah ada penyimpangan, fraud dan sebagainya, lalu kita merumuskan rekomendasi dan melaporkan audit. Berikutnya observasi audit. Observasi audit yang baik itu memuat 4 elemen, yaitu yang pertama condition, yaitu bukti nyata yang ditemukan auditor. Ini berkaitan dengan bagaimana bukti yang telah ditemukan auditor langsung yang bisa mencerminkan keadaan atau kondisi yang ada dalam yang terjadi pada audite. Lalu yang kedua, kriteria, yaitu standar atau harapan yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi. Nah, standar ini bisa dalam bentuk pedoman atau mungkin standar yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari standar ini dari bukti nyata yang ditemukan. Lalu berikutnya adalah konsekuensi, pengaruh nyata atau potensi pengaruh dari penyimpangan atas kriteria. Ketika ada kondisi yang ditemukan, kondisi nyata yang ditemukan tidak sesuai dengan pedoman atau prosedur atau standar yang ditetapkan, itu pengaruhnya apa? Apakah potensi dari penyimpangan itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan apa tidak? Lalu berikutnya kausis, yaitu penyebab timbulnya gap antara kenyataan dengan kriteria yang menyebabkan akibat kebalikan. Jadi penyebabnya apa? Sehingga bukti yang ditemukan ini menyimpang dari kriteria yang ditetapkan. Berikutnya prosedur audit dan bukti audit. Professional skepticism atau skeptisme profesional adalah prinsip dasar dalam melaksanaan audit. Ini berarti bahwa keyakinan auditor hanya akan dibangun melalui pengujian, bukan hanya karena apa yang dilihat, apa yang diterima dari audite, tetapi harus melalui atau dibangun melalui pengujian yang dilakukan oleh auditor. Auditor tidak akan pernah mempercayai sesuatu fakta sebelum melakukan pengujian. Nah, kualitas bukti audit didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah relevansi bukti atau relevan, yaitu bukti yang sesuai atau tepat jika digunakan untuk suatu maksud tertentu, yaitu maksud yang berhubungan dengan tujuan auditor. Lalu berikutnya keandalan bukti reliable. Apakah bukti dapat dipercaya atau diandalkan? Jika andal, bukti tersebut dapat digunakan untuk meyakinkan auditor dalam pemeriksaan. Lalu berikutnya kecukupan bukti. Bukti harus cukup dan memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Kecukupan dengan pertimbangan percuan bukti ini bisa digunakan untuk melakukan pertimbangan profesional auditor di dalam melakukan audit. Hal ini penting karena 3 hal kualitas bukti ini akan mempengaruhi hasil dari audit yang akan dilaksanakan. Lalu berikutnya tingkat keandalan bukti audit. Yang pertama adalah keandalan tinggi. Adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau dikirim langsung dari pihak ketiga ke auditor internal. Yang kedua, keandalan sedang, yaitu dokumen pihak ketiga yang dikirim ke perusahaan atau dokumen yang dibuat oleh perusahaan dan dikirim kepada pihak ketiga. Yang ketiga, keandalan rendah, yaitu dokumen yang dibuat perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan. Berikutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah
yang ditempuh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Atau menurut Agus tahun 2004 halaman 105, prosedur audit adalah langkah-langkah yang dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Nah, auditor berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang kompeten berkaitan dengan relevan dan andal, juga dalam jumlah yang cukup. Kompetensi dan kecukupan bukti mencakup penentuan kaitannya dengan the nature, extent, and timing of audit atau sifat, luas, dan saat audit. Jenis prosedur audit tadi di awal sudah saya sampaikan juga, yaitu yang pertama adalah pertanyaan atau permintaan keterangan. Prosedur ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Nah, biasanya ini ditujukan kepada manajemen atau karyawan dan umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua adalah observasi. Prosedur ini berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses yang dilakukan oleh audite di dalam melaksanakan prosedur tertentu. Umpamanya seperti penerimaan kas atau mungkin kegiatan atau aktivitas prosedur yang lainnya. Yang ketiga adalah inspeksi. Prosedur ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Nah, proses atau prosedur ini digunakan secara luas dalam audit, terutama dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Lalu berikutnya yang keempat adalah vouching, yaitu meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk melakukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Intinya adalah penelusuran bukti pembukuan ke bukti transaksi. Yang kelima, tracing adalah penelusuran dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Prosedur ini memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar di dalam catatan akuntansi. Berikutnya, reperformance atau menghitung ulang atau pengerjaan ulang terhadap yang telah dikerjakan oleh manajemen. Di sini adalah perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh manajemen atau audite. Misalnya, itu menghitung lagi total jurnalnya, menghitung lagi beban penyusutan, dan sebagainya. Lalu berikutnya, analitis. Dalam prosedur ini terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan antara data yang ada di dalam perusahaan. Nah, prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana di dalam analisis. Bisa menggunakan common size, recent analysis, trend analysis, analysis of future-oriented information, external benchmarking, internal benchmarking, dan seterusnya. Lalu yang 8 adalah konfirmasi, adalah pernyataan tertulis kepada pihak ketiga, ya, dalam bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen dari luar audite. Lalu berikutnya, computer assist audit teknik, mencakup generalis audit software, yaitu software yang dikembangkan untuk melaksanakan fungsi pengujian atau audit secara otomatis. Bisa juga mencakup utility software, yaitu software yang dirancang untuk menjalankan suatu sistem. Bisa juga mencakup test data, atau juga bisa mencakup application software tracing and mapping, dan juga audit expert system
atau Decision Support System, yaitu software yang dirancang untuk membantu auditor dalam membuat sejumlah kesimpulan hasil atau keputusan hasilnya. Lalu berikutnya kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah dokumen yang dikembangkan atau dikumpulkan oleh auditor sebagai bukti pelaksanaan audit. Di dalam pelaksanaan audit, auditor harus membuat kertas kerja. Di sini digunakan untuk membuktikan bahwa audit telah melaksanakan tugas pelaksanaan audit itu, dan semua yang dilakukan tercatat di dalam kertas kerja. Adapun fungsi kertas kerja adalah yang pertama, sebagai alat untuk merencanakan dan melaksanakan penugasan audit. Sebagai alat untuk melaksanakan penugasan audit, supaya apa yang dilakukan tidak menyimpang dari rencana pelaksanaan dan dalam penugasan auditnya. Lalu sebagai alat untuk supervisi dan review audit. Dengan adanya catatan-catatan yang ada di dalam kertas kerja, maka aktivitas audit bisa disupervisi atau mungkin bisa direview auditnya. Juga sebagai alat untuk mengukur capaian audit, sampai di mana auditnya. Biasanya audit tidak hanya sehari, tetapi ada beberapa hari. Nah, setiap hari akan bisa diukur capaian auditnya. Lalu sebagai bukti pendukung pelaporan hasil audit. Apapun hasil auditnya itu, pelaporannya bisa didukung dari catatan-catatan yang ada dalam kertas kerja audit. Berikut sebagai alat evaluasi kualitas program audit internal. Dengan adanya catatan-catatan kerja, prosedur, dan segala sesuatu yang tercatat dalam kertas kerja, maka bisa dievaluasi kualitas program audit internalnya. Apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam proses auditnya. Sebagai alat pengembangan profesi internal audit. Sebagai alat evaluasi kepatuhan audit terhadap standar audit yang berlaku. Ini bisa ditemukan di dalam kertas kerja. Apa yang dilakukan, apakah yang dikerjakan oleh auditor sesuai atau patuh dengan standar audit yang diperlukan. Berikutnya, audit sampling. Audit sampling adalah prosedur pengujian audit atas sampel dari populasi bukti. Ketika populasi bukti itu terlalu besar, kita tidak bisa melakukan sensus atau menguji semua bukti dari populasi tersebut. Tetapi kita bisa melakukan audit sampling, yaitu prosedur pengujian audit atas sampel atau bagian dari populasi bukti tersebut. Audit sampling berhubungan dengan penentuan jumlah sampel, pemilihan sampel, dan penyimpulan hasil pengujian sampel. Paling tidak, sampel harus bisa mewakili populasi yang ada. Dua kemungkinan pelaksanaan sampel. Yang pertama adalah non-statistical sampling. Adalah pengujian sampling dengan sepenuhnya menggunakan pertimbangan profesional tanpa menggunakan model-model statistika. Yang kedua adalah statistical sampling. Adalah pengujian sampling dengan menggunakan model-model statistika. Risiko kesalahan kesimpulan pengujian sampling. Dalam pelaksanaannya, ketika kita melakukan pengujian sampling, ada beberapa risiko yang bisa muncul, yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yaitu risiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pengujian sampel yang disebabkan karena kesalahan dalam memilih sampel. Ketika sampelnya yang digunakan itu salah, ya, maka kita bisa memutuskan sesuatu yang salah dari pengambilan sampel yang salah tadi. Lalu yang kedua, risiko non-sampling, yaitu risiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil pengujian sampel yang tidak disebabkan karena kesalahan dalam memilih sampel, melainkan kesalahan dalam mengolah hasil pengujian sampel. Jadi sampelnya itu sudah sesuai, ya, sudah benar cara pemilihan sampelnya dan juga bisa mewakili populasi. Tetapi pada saat mengolah hasilnya itu keliru sehingga keputusannya bisa salah. Berikutnya risiko sampling dari TOC, Test of Control. Yang pertama, risiko menyimpulkan
risiko pengendalian terlampau rendah atau risiko beta, atau risiko terlampau mempercayai SPI, the risk of assessing control risk too low. Atau yang kedua, risiko menyimpulkan risiko pengendalian terlalu tinggi atau terlampau tinggi, yaitu risiko alfa, atau risiko terlampau tidak mempercayai SPI, the risk of assessing control risk too high. Berikutnya, sampling dalam pengujian pengendalian. Sampling dalam pengujian sistem pengendalian intern disebut dengan atribut sampling. Sedangkan dalam pengujian substantif atau pengujian kewajaran saldo akun disebut dengan variable sampling. Variasi atribut sampling yaitu bisa dengan menggunakan stratified atribut sampling atau stop or go sampling atau discovery sampling. Untuk variasi ini, saudara bisa mencari informasi lengkap di Google ya, kaitannya dengan bagaimana cara menghitung dengan variasi atribut sampling ini. Berikutnya, risiko sampling pengujian substantif. Pengujian substantif adalah pengujian tentang kewajaran suatu saldo akun. Ada terdapat dua macam risiko sampling pengujian substantif, yaitu yang pertama, the risk of incorrect acceptance atau risiko menyimpulkan wajar atas saldo akun yang tidak wajar, dan yang kedua, the risk of incorrect rejection atau risiko menyimpulkan tidak wajar atas saldo akun yang wajar. Oke, demikian materi ketiga untuk mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Selamat belajar.